Di delete sudah bisa, udah muncul flash message juga, kemudian search-nya juga sudah bisa, kemudian edit per page-nya juga udah bisa, recognition juga udah bisa. Halo semuanya, kembali lagi di channel Decoding bersama saya Sugiarto. Baik, kita akan melanjutkan project kita membuat toko online dengan Laravel 10. Kita akan jalan project-nya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita sudah membuat halaman untuk manage kategori. Ini ada menu kategori, kemudian klik menu kategori, dan di sini ada tambah, kemudian edit, dan juga hapus sekaligus pencariannya juga. Nah, berikutnya adalah kita akan memulai membuat manage produknya atau admin produknya. Namun mungkin untuk produk ini kita akan bagi beberapa sesi karena mungkin pembahasannya akan lumayan banyak. Nah, untuk sesi pertama ini kita akan bahas bagaimana menampilkan list data produk. Mungkin mirip juga dengan apa yang kita sudah buat di bagian kategori. Oke, yang pertama kita akan menuju ke menunya ini, kita arahkan ke halaman produk nantinya, atau kita buat routing, kita arahkan ke halaman yang menggunakan liveware juga. Oke, kita akan menuju ke bagian sidebar dulu. Di sini bagian kiri, kemudian sidebar di sini. Nah, di sini ada kategori, dari bawahnya ini masih mengarah ke static file HTML, kita arahkan ke admin products misalnya. Kemudian jangan lupa ini kita hilangkan dulu. Kemudian kita tambahkan wire navigate. Oke, seperti ini. Kita cek, udah refresh. Kalau kita klik, dia masih not found karena memang kita belum mempunyai komponen ataupun routing yang mengarah ke halaman products. Oke. Kita lanjutkan, kita akan buat komponen liveware baru untuk list product. Kita ketikkan perintah php artisan make liveware, kemudian admin, product, kemudian product index. Oke, seperti ini. Kita sudah dibuatkan komponen baru, product index. Kemudian kita buat routing, kita masuk ke routes ini, kita buat routing baru, route get products, kemudian product index plus, kita kasih nama kategori products index. Oke, kita coba refresh di sini. Nah, di sini udah mengarah ke halaman products. Nah, untuk tampilannya mungkin kita akan buat mirip-mirip aja dengan yang ada yang kita buat di kategori. Jadi kita copy aja dari kategori index. Kemudian nanti kita sesuaikan, kita taruh di sini, ini nggak perlu. Kemudian kita sesuaikan products, list of products, ini new product. Oke, ini kita biarkan yang per page-nya, kemudian search-nya juga perlu. Nah, mungkin kolom-kolomnya atau field-fieldnya kita sesuaikan. Nah, mungkin nanti akan punya field atau kolom image, kemudian kita juga akan punya SKU, kemudian nanti juga akan ada name, price, status produknya, kemudian stoknya, status stoknya. Kalau kita klik di sini, dia masih error karena kita belum ini masih memanggil variabel kategori. Kita perlu sesuaikan produk kayak gini, produk, kemudian produk dot, mungkin kita kasih dengan placeholder aja sementara, kasih dengan placeholder yang mungkin bisa menggunakan ini placeholder.jp. nanti ukurannya disesuaikan. Setelah image ada SKU, kita copy, kemudian ada name, ada price juga, ada status, kemudian ada stok status kalau nggak salah, stok status ini. Kemudian untuk editnya kita tidak akan menggunakan modal, nantinya kita akan menggunakan full page komponen. Kalau sebelumnya di bagian kategori di sini ini menggunakan modal box kayak gini editnya. Nah, untuk produk kita akan menggunakan full page karena nanti akan banyak field atau inputan yang kita perlu isikan. Jadi kita akan menggunakan full page. Ini berarti kita akan menggunakan link biasa, data PS modalnya kita hapus, kemudian routes-nya kita arahkan ke, kita akan nanti akan buat routing baru, mungkin admin, products, update misalnya. Kemudian parameternya adalah product ID ini, kemudian ini untuk yang delete-nya biarin aja seperti ini. Kita samakan, ada link atau ada tombol delete, kemudian akan muncul konfirmasi delete. Kita samakan aja. Oke.
Ini product is empty. Oke, kita coba masuk ke sini, products, variable product belum dikenali karena kita belum menambahkan di bagian komponennya. Nah, beberapa mungkin kita copy aja dari sini, kayak search ini kita masih pakai, per page juga kita masih pakai, kita taruh di sini. Per page untuk pagination, nantinya per page-nya akan kita isi berapa, kemudian URL ini untuk search URL query parameter di sini. Jangan lupa diimport di sini livewire attributes URL. Kemudian bagi kategori index ini juga akan mirip-mirip juga, kita bisa copy di sini. Nah, di sini kita panggil product model. Ini kita sesuaikan penamaan variabelnya. Name-nya kita pencarian berdasarkan nama dulu, nggak apa-apa seperti ini. Kemudian nah kita akan lempar ke view ketika render view di sini. Kita taruh di sini products, kemudian products paginate per page-nya berapa? This per page. Oke, seperti ini. Dan kita cek di sini. Oke, dia mendeteksi bahwa ada root yang belum dibuat. Oke, sekarang kita buat aja mungkin komponen livewire-nya. Mungkin untuk pengembangannya akan di episode selanjutnya. PHP Artisan make livewire admin product, kemudian product update. Ini sudah kita buat komponennya, kemudian kita masuk ke route, kita tambahkan di sini route get product, kemudian ID, edit di sini misalnya product update. Oke, seperti ini dari product update class. Nanti akan kita import di sini juga. Baik, kemudian kita refresh di sini masih ada error. Ini ada variabel kategoris di bagian bawah. Kalau kita cek di product index di sini di bagian generate pagination-nya masih product masih kategoris, kita ganti menjadi product. Oke, ini udah muncul. Di sini ada image, kemudian SKU, name, price, stock product statusnya, stock statusnya. Dan di sini ada tombol edit dan delete. Kalau kita klik, nanti akan mengarah ke halaman kosong. Ini sebenarnya adalah halaman dari edit product component. Nampaknya ada yang perlu kita benerin. Di sini ikonnya kita masuk ke sidebar. Ini kita sini admin static logo. Kita refresh. Nah, ini udah muncul kayak ini. Nah, ini ada banyak error di sini kalau kita lihat. Ini karena sebenarnya ini adalah JavaScript untuk pembuatan grafik-grafik yang ada di dashboard di sini. Ini masih ada error di sini. File error kita ambil aja dari sini, dari reponya Tabler. Kita masuk ke sini, masuk ke static. Kemudian ada file yang belum kita download, itu adalah ini. Ini kita download aja. Public admin static. Di sini kita taruh di sini. Oke, kemudian kita refresh. Sebelumnya error. Ini adalah gambar yang ada di sini sebenarnya. Oke, kembali lagi ke sini. Ini udah muncul ikonnya, udah nggak error lagi. Kemudian tetapi masih ada error di sini. Kalau kita klik, kalau kita refresh, nah ini kita kopikan aja kode program JavaScript yang ada di sini di komponen views, komponen layouts. Di bagian bawah itu ada banyak sekali kode program JavaScript yang di sini untuk mengenerate grafik atau chart. Ini kita cut aja dari sini, kita cut semuanya, kemudian kita taruh ke dashboard karena kita memang bagian-bagian yang mengenerate grafik ada di bagian dashboard. Kita taruh di paling bawah, kemudian kita refresh. Nah, ini udah nggak error. Di bagian produk kategori juga nggak error. Kemudian di dashboard ya nggak error karena memang yang dibutuhkan ada di bagian dashboard di sini. Oke, kembali ke produk. Ini sudah menampilkan list produk, kemudian ada pagination juga. Ini mungkin kita buat per page-nya adalah 10. Kita bisa taruh di sini, kita edit sebelumnya 5. Nah, per 10, kemudian sebenarnya kita juga bisa edit dari sini harusnya. Ini masih ada error. Nah, ini sebelumnya kita sudah buat di bagian kategori index, harusnya sama. Yang per page, kita copy ke sini ke product index, kita taruh di sini. Ini adalah per page-nya adalah jika dia paling kecil berarti 5 dan paling besar adalah 25. Jadi nggak bisa di bawah 5 ataupun lebih besar dari 5. Nah, kita coba ganti 5 nanti atau 4 misalnya. Ini nggak bisa, dia akan balik ke 5 lagi karena nggak bisa. Kalau kita ganti 7, dia akan per page-nya 7. Kemudian berikutnya adalah untuk search. Search apakah sudah bekerja? Oke, sepertinya sudah berfungsi. Jadi search by name di sini hapus. Ini belum. Kita akan copy juga dari yang sudah kita punya di bagian kategori index. Nanti kita sesuaikan. Ini delete. Ini adalah product model yang ada di modul shop. Kita refresh. Kemudian kita hapus salah satu. Nggak bisa. Mungkin perlu kita tampilkan juga flash message. Sebelumnya kita sudah punya harusnya di bagian kategori update di sini. Copy, kita taruh di product index di bagian card body. Di sini mungkin kita coba kita hapus. Ya, mungkin kurang sesuai ya. Kita taruh di sini. Mungkin kita perlu tambahkan div. Kita coba lagi.
masih belum bisa. Kita tambahkan padding di sini 3 misalnya. Oke, sementara seperti ini dulu. Di delete sudah bisa, udah muncul flash message juga, kemudian search-nya juga sudah bisa, kemudian edit per page-nya juga udah bisa, recognition juga udah bisa. Baik, untuk sementara sampai di sini dulu pembahasan mengenai admin products ataupun manage product. Kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.